Mari kita persiapkan hati pada pagi hari ini untuk mendengar pesan firman Tuhan, mendengar, belajar akan firman Tuhan. Saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara mencatat ya dalam 6 minggu ini, ya kita sudah melewati minggu pertama, minggu lalu firman Tuhan berbicara Jehovah ya. Kita akan sambung lagi minggu ini, kita masuk ke minggu kedua. Ya masih ada 5 minggu, 4 minggu ke depan. Bagus sekali kalau saudara mengikuti dan punya catatan. Kita akan belajar nama-nama Allah. Ya, memang kita tidak bisa mengcover keseluruhannya, tapi dalam 6 minggu ini kita akan membahas sebagian nama-nama Allah. Ya, kita sudah belajar minggu lalu, yang pertama adalah Jehovah. Ya, nama Allah yang pertama Jehovah. Kita sudah belajar minggu lalu Allah yang bekerja, Allah yang tidak tinggal diam. Yahweh, dialah namanya Tuhan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Minggu ini, minggu kedua, temanya Jehovah Shalom. Ya, kita akan belajar sebentar kenapa dan siapakah Jehovah Shalom. Mengapa dipanggil, diberi nama Jehovah Shalom. Minggu berikutnya, minggu depan El Roi, nama Allah yang selanjutnya El Roi. Dan minggu keempat, Jehovah Jireh. Ya, kita akan belajar nama Allah Jehovah Jireh. Yang kelima, kita akan belajar nama Allah El Shaddai. Ya, terakhir, Yeshua. Ya, dipanggil Yeshua, nama Allah. Jadi, kita bersemangat pada pagi hari ini, amin, untuk kita belajar nama-nama Allah dan kita akan semakin mengenal siapakah Allah kita. Amin. Ya. Baik, mari kita siapkan hati. Kita akan belajar Jehovah Shalom. Ya. Dari mana dan bagaimana kejadiannya waktu Allah memperkenalkan diri Jehovah Shalom. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dari kitab Hakim-Hakim. Kita akan melihat dari pasal yang ke-6, cerita tentang Gideon. Sambil saya buka juga slide saya sebentar. Oke. Kita akan belajar Jehovah Shalom. Saya akan bacakan dari Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat 11 sampai dengan 24 akan saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami itu? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bukankah aku mengutus engkau? Lalu ayat 15. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan ketahuilah juga, aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lalu ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Lalu ayat 17, maka jawab Gideon lagi kepada Allahnya, kepada Tuhan, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda
bahwa Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Lalu firman Tuhan, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Ayat 19, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin. Lalu disuguhkannya. Kemudian berfirmanlah malaikat Allah kepada Gideon, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya, kaldunya, ya. Maka diperbuatnya demikian. Lalu ayat 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ayat ke-22, maka taulah Gideon. Saya ulangi sekali lagi, maka sekarang taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami buka hati, buka telinga pada pagi hari ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biar firman ini yang berbicara kepada kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami tinggal di dalam firman. Dan biar firman ini mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah membaca kisah tentang Gideon. Jika kita perhatikan kitab Hakim-Hakim, ya, Gideon ini ada di dalam buku Hakim-Hakim. Nah, buku Hakim-Hakim ini ada ditulis, ya, menceritakan kisah kehidupan bangsa Israel setelah Yosua meninggal, setelah Yosua mati. Kemudian dilanjutkan oleh suku Yehuda, dan ada Kaleb di sana yang memimpin bangsa ini berperang. Ya, namun ketika Kaleb juga mati, cerita tentang bangsa Israel ketika ditinggal pemimpinnya. Nah, saya kasih diagram, ya, siklus inilah kehidupan bangsa Israel. Siklus kehidupan bangsa Israel setelah pemimpinnya mati, setelah kepemimpinan Yosua. Ya, mereka hidup meninggalkan Allahnya. Mereka melupakan Tuhannya. Inilah kehidupan hatinya bangsa Israel setelah pemimpin yang gak ada. Mereka lupa siapa Allahnya. Mereka beralih kepada Allah lain, yaitu mereka berbuat dosa. Yang mereka menyembah Allah lain. Hatinya menjauh dari Tuhan. Mereka berdosa. Kemudian mereka ditindas oleh bangsa lain. Ya, mereka mengalami penjajahan. Kemudian bangkitlah para hakim. Ya, di sini saya tulis di situ ada Othniel, ada Ehud, ada Deborah, Barak, Gideon, dan seterusnya. Mereka bertobat. Ya, setelah mereka bertobat, Tuhan melepaskan mereka. Tuhan menolong mereka, memberikan kemenangan kepada mereka. Lalu damailah negeri itu selama masa kepemimpinan para hakim. Namun apa yang terjadi? Ketika hakim juga mati, Othniel,
Ketika Otniel mati, bangsa Israel kembali berdosa di situ. Inilah siklusnya, kembali berdosa. Tidak ada pemimpin. Mereka bingung. Mereka lupa siapa Allahnya. Lalu mereka menyembah Allah lain. Kompromi lagi, menyembah berhala, menyembah Allah orang Kanaan. Ya, menyembah Kanaan itu adalah wilayah, ya, ada berbagai suku di situ dan mereka punya Allahnya masing-masing. Dan orang Israel ikut juga menyembah Allah orang Kanaan. Kemudian mereka ditekan lagi, ya, dijajah lagi, mereka menderita lagi. Tuhan izinkan itu terjadi. Lalu bangkit lagi hakim yang berikutnya, Ehud, dan bertobat lagi. Dan mereka diberikan kemenangan lagi, dilepaskan lagi. Lalu damailah negeri itu selama masa ada pemimpinnya Ehud. Ketika Ehud mati, mereka lupa lagi siapa Allahnya. Mereka berdosa lagi. Mereka menyembah berhala lagi. Dan mereka dijajah lagi, ditekan lagi oleh bangsa di sekeliling mereka, oleh orang-orang Kanaan. Dan mereka, kemudian Tuhan membangkitkan lagi Deborah dan Barak untuk berperang. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Dibebaskan lagi. Lalu damailah negeri itu. Ketika Deborah dan Barak mati, mereka berdosa lagi. Mereka menyembah berhala lagi. Saudara dengernya dari saya aja juga bosan ya. Capek dengernya. Ya, ada pemimpin, mereka menyembah Tuhan. Tidak ada pemimpin, mereka beralih kepada Allah lain. Mereka menyembah Allah lain. Mereka berbuat dosa. Itulah hati bangsa Israel. Jadi ini yang kita sebut siklus kehidupan bangsa Israel selama selepas dari pemimpinnya. Di dalam kitab Hakim-Hakim, kalau kita baca isinya begitu aja. Hakim-Hakim. Muter, berbuat dosa lagi, bertobat lagi, lalu dilepaskan lagi, diberikan kedamaian lagi, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, dan seterusnya. Bangsa Israel putar-putar di situ. Itulah siklus kehidupan kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim. Saudara, bukankah ini apa yang terjadi dalam bangsa Israel? Bisa jadi ini juga kehidupan kita. Kadangkala kita muter-muter aja di situ. Berbuat dosa lagi, jatuh lagi, bertobat lagi, lalu dilayani lagi, lalu mengalami kemenangan, lalu jatuh lagi, dan seterusnya. Kita putar-putar. Karena hati kita tidak sungguh-sungguh menyembah Allah. Kalau saya ibaratnya ini kulkas misalnya. Kalau lagi lapar, ya, datang ke kulkas, buka kulkas, cari makanan, lalu dimasak, cari buah dan lain sebagainya, masak. Nanti udah selesai, udah kenyang, lupa lagi tinggalkan kulkas. Ya, atau ibaratnya ini vending machine. Saudara tahu kalau saudara pergi ke mall, itu misalnya ada mesin, kita tinggal pencet, ceklek, keluar Aqua, keluar Coca-Cola, keluar di sana. Nanti udah tidak haus lagi, kita udah lupakan lagi. Jadi Allah itu seperti kulkas. Allah itu seperti vending machine. Kalau lagi lapar datang kepada kulkas. Kalau udah nggak lapar, udah lupakan, udah nggak butuh. Jadi Allah itu dianggap hanya untuk obat. Hanya untuk obat kalau lagi lapar. Allah itu bagi orang Israel dianggap. Allah itu hanya diperlukan kalau lagi ada pertolongan. Jadi mereka rupanya hanya menyembah Allah kalau lagi ada butuhnya. Kalau lagi ada maunya. Lalu kemudian tidak ada pemimpin, tidak ada kebutuhan, semuanya sudah damai. Lupa siapa yang tolong dia kemarin. Lupa siapa Allahnya yang sesungguhnya. Lupa untuk siapa dia hidup. Mereka hanya cari berkatnya, mereka hanya cari pertolongannya, tapi mereka melupakan siapa sumber berkatnya. Mereka melupakan siapa sang penolongnya. Mereka melupakan sang penciptanya. Mereka tidak membangun hubungan dengan sang pencipta. Saudara, Allah itu bukan kayak kulkas di rumah kita. Tapi Allah itu mau berhubungan dengan kita. Dia adalah Bapa. Ya, jadi bayangkan kalau saya di rumah dianggap kulkas oleh anak saya Andrew. Ya kan? Saya sedih sekali. Ya kan? Dia hanya datang saya kalau lagi butuh, lagi lapar dan lain sebagainya. Ya. Tapi tidak ada hubungan. Saudara, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel di dalam kalau kita baca di buku Hakim-Hakim. Ya, kalau saya baca ini, betapa gregetnya saya gitu kan. Saudara, kalau kita perhatikan, baru kita tahu betapa sabarnya Tuhan
Betapa sabarnya Allah kita, putar-putar itu Tuhan masih sabar. Ya, Tuhan itu luar biasa, panjang sabar atas kehidupan bangsa Israel dan atas saudara dan saya. Amin. Kita masuk ke dalam cerita Gideon. Ya, tadi baru pendahuluan apa yang terjadi di dalam generasi latar belakang situasi itulah. Gideon itu ada di dalam keadaan seperti itu, ya, di dalam situasi seperti itu. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin. Ya, kira-kira seperti ini, malaikat Tuhan datang. Ya, duduk di pohon tarbantin. Dia duduk di situ. Di daerah Ofra. Ofra ini adalah tanah kepunyaan Yoas. Yoas ini adalah papanya, bapaknya Gideon, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, ya, kejadian ini, perjumpaan Gideon dengan malaikat ini, ya, Gideon ini saya kasih ke saudara gambar, ya. Gideon ini mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Nah, inilah para arkeolog menemukan tempat pemerasan anggur ini yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri ini ditemukan pemerasan anggur kuno, ya, kurang lebih ribuan tahun yang lalu. Dan ada lagi ditemukan yang sebelah kanan ini dari bebatuan ini, kemungkinan ini jauh lebih lama, ancient, ya, kuno, ya, ribuan tahun yang lalu. Seperti inilah tempat pemerasan anggur. Nah, ini diceritakan Gideon mengirik gandum di tempat ini, ya. Kenapa, saudara? Ya, karena bangsa Israel di ayat yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, ayat kedua, orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Mereka itu membuat tempat perlindungan di gua-gua dan kubu-kubu. Demikianlah yang Gideon lakukan. Setiap kali dia mengirik gandum, dia ngumpet. Setiap kali mengirik gandum, dia ngumpet di tempat pemerasan anggur ini supaya tidak dilihat oleh orang Midian. Seharusnya, ya, ini ada gambar berikutnya. Seharusnya tempat pengirikan gandum ini di tempat terbuka seperti ini. Inilah kebiasaan orang Israel, ya, untuk mengirik gandum. Apa mengirik gandum itu? Mengirik gandum itu kalau sudah panen gandum, ya, gandum itu kan masih dalam tangkainya gitu, ya. Itu caranya untuk melepaskan dari tangkainya itu, gandumnya itu diserahkan di tempat pengirikan itu di tempat terbuka, ya, di tempat terbuka. Lalu diinjak supaya gandum itu keluar dari tangkainya, dan untuk mereka supaya sekamnya itu tertiup angin sehingga mereka bisa mengeluarkan gandum itu dari sekamnya. Ya, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel seharusnya. Namun di zaman Gideon mereka tidak lakukan lagi ini. Mereka melakukannya ngumpet di tempat pemerasan anggur seperti yang tadi. Ya, mereka ngumpet di situ. Gideon ngumpet di situ. Namun malaikat Tuhan mendatangi Gideon dan duduk di sana di pohon tarbantin. Saudara, ada masalah di dalam kehidupan Gideon. Ini yang saya mau sampaikan berita pada pagi hari ini. Ada masalah yang Gideon alami. Siapakah Gideon itu? Gideon, siapakah bangsa Israel pada masa itu? Itulah situasi kejadian waktu itu. Mereka, Gideon, kaumnya, sukunya, dan semua bangsa Israel, mereka dalam situasi takut, dalam situasi kepanikan, dalam situasi tertekan. Mereka tidak bisa bekerja. Kalau mereka bekerja, setiap kali orang Israel bekerja, datanglah orang Midian menghancurkan, menghalau mereka. Jadi seperti kalau hidup kita tuh ada penuh ketakutan, kerja ini, takut ini. Sekarang kita dalam ketakutan COVID, ya, keluar ntar takut di sana, ada di sini, ada banyak ketakutan yang kita alami pada saat ini. Demikianlah bangsa Israel di dalam keadaan ancaman orang Midian,
Ya, mereka begitu takut, saudara. Mereka begitu takut apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel bisa merampas hasil tanaman mereka. Midian ya. Midian bisa merampas hasil tanaman mereka. Midian bisa memukul, membunuh orang Israel. Midian bisa lakukan apa saja karena mereka berkuasa pada masa itu. Sehingga hati mereka selama 7 tahun, mereka hidup di dalam penderitaan. Mereka hidup di dalam penjajahan. Mereka hidup di dalam susah mau makan. Makannya susah, harus ngumpet-ngumpet mau makan. Mau ambil hasil tuaian itu harus ngumpet-ngumpet supaya tidak dirampas oleh orang Midian. Begitulah situasi mereka dan keadaan Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua dan kubu. Ayat 11, sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara, masalah yang dialami Gideon adalah sebenarnya bukan orang Midian. Masalah yang sesungguhnya ada di dalam hati Gideon. Sekali lagi saudara, masalah utama yang Gideon alami sebenarnya ada di hati, yaitu ketakutan. Itulah masalah utama yang dihadapi oleh Gideon. Ketika ada ketakutan, ada ancaman dari luar, sebenarnya yang menjadi pusat masalah bukanlah yang dari luar, tetapi yang menjadi masalah, fokus utamanya adalah di hati kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan deal dengan keadaan bangsa Israel pada masa itu. Di ayat berikutnya, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman. Ya, ayat 12 ini begitu kontras, ya, begitu berlawanan dengan ayat 2 dan ayat 11 tadi sebelumnya. Gideon yang penuh ketakutan, Gideon yang penuh kelemahan, Gideon dan bangsa Israel yang penuh dengan ketakutan. Tetapi Allah menyapa Gideon dengan kata-kata ini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, bukankah ini, kalau kita ya sekarang ya, dengar kata-kata ini kita dalam hati, ngeledek nih gitu kan. Ngaco aja ngomong. Kamu nyenang-nyenangin hati saya aja. Ya kan? Karena apa? Di dalam pikiran dan hati Gideon, saya ini lemah, saya ini takut, begitu ketakutan, dan saya nggak bisa lawan orang Midian. Bagaimana Tuhan? Gitu. Tetapi Tuhan berbicara kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, Allah melihat Gideon dari perspektifnya Allah. Tuhan memandang Gideon dari perspektifnya Tuhan. Allah selalu memandang saudara dari perspektifnya Tuhan, bukan keadaan saudara dan saya pada saat ini. Nah, kita akan belajar bagaimana respon Gideon, ya, menjawab Tuhan. Yang pertama, respon Gideon meragukan Tuhan. Gideon tidak percaya. Gideon takut Tuhan berbohong. Gideon takut ini malaikat ini bercanda. Ya, kalau istilah kita saat ini bercanda nih orang nih, gitu. Kamu bercanda atas saya nih. Atau kamu bohong nih. Cuma nyenang-nyenangin doang. Dia takut, ya. Dan Gideon meragukan. Respon dari ketakutannya itu, Gideon meragukan, tidak percaya. Nggak percaya kalau Tuhan itu bisa melakukan. Nggak percaya bahwa Tuhan tuh bilang, saya kok pahlawan. Ngaco ini. Gitu. Tuhan ini bohong.
Kira-kira di dalam hati Gideon mungkin seperti itu. Dia meragukan apakah betul Tuhan bisa melakukannya. Ya, dia menganggap Tuhan, dia takut Tuhan berbohong, tidak melakukan bagi Gideon. Gideon meragukan kekuatan Tuhan. Apakah Tuhan sanggup melepaskan mereka dari orang-orang Midian? Ya, karena orang Midian itu begitu kuat, keadaannya itu nggak mungkin mereka bisa lepas karena begitu banyaknya orang Midian, begitu banyak sekali orang Midian. Ya, karena itu Gideon ragu, bisakah Tuhan melakukan mujizat? Bisakah Tuhan? Ya, karena begitu banyak lawan-lawan kita. Ya. Ayat ke-13, jawab Gideon. Ini yang ayatnya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya, karena Tuhan tadi bilang, aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon membantah Tuhan. Gideon gak percaya dan ragu. Tuhan, engkau salah ngomong. Ya, atau jangan-jangan Tuhan bohong. Bagaimana Tuhan bilang menyertai kami? Buktinya ini semuanya terjadi. Gideon bilang begitu. Jika Tuhan menyertai kami, harusnya kan nggak terjadi Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kenapa kita dijajah bangsa Midian? Kenapa kita kalah? Kenapa kita susah mau makan? Kenapa kita harus ngumpet? Kenapa kita kok nggak bisa menang? Kenapa 7 tahun kita menderita? Katanya Tuhan menyertai kami. Tapi kok kita kenyataannya, faktanya kita menderita sekarang. Di manakah segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Apa jangan-jangan nenek moyang kami itu dulu itu bohong? Yang bilang katanya Tuhan melepaskan, membawa keluar bangsa Israel dari Mesir dan melakukan segala perkara yang besar, melewati laut, menyeberang laut, Musa memukul batu dan air keluar dari batu, mana datang dari surga, burung datang dari langit untuk memberi makan bangsa Israel. Di manakah perbuatan itu? Apa itu cuma dongeng aja? Atau itu hanya berlaku masa lalu? Apa Tuhan sekarang sudah meninggalkan kita? Katanya engkau menyertai kami. Buktinya mana? Ya kira-kira itu bahasa kita sekarang. Buktinya mana? Di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan sekarang saya masih menderita? Kenapa ini COVID ini udah setahun tidak berlalu-berlalu? Di manakah Tuhan? Kenapa semuanya ini terjadi sama aku? Ya. Kenapa saya yang harus kena COVID-19? Kenapa saya yang harus kena terpapar COVID-19? Kenapa Jakarta yang mesti paling tinggi paparan COVID-19-nya? Dan banyak lagi pertanyaan, mengapa? Kenapa saya? Why me? Kenapa saya? Kenapa saya menderita? Katanya engkau adalah Tuhan. Itulah kata Gideon. Kemudian respon Gideon yang kedua, mulai menyalahkan Tuhan. Ya. Dengan mengatakan, tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Engkau Tuhan yang menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Gideon blame God. Gideon menyalahkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan ini loh yang kirim orang Midian kepada kami. Engkau si Tuhan yang kirim kita. Engkau Tuhan ini yang buat kita menderita. Gara-gara engkau Tuhan, aku menderita 7 tahun lamanya gak bisa makan. Yang tidak bisa mengirik gandum, gak bisa, harus ngumpet-ngumpet. Ini semua gara-gara Tuhan. Gideon menyalahkan Tuhan. Tuhan katanya engkau menyertai kami, tapi kenyataannya engkau membuang kami Tuhan, kata Gideon. Saudara, kalau kita dengar ini, kita udah mau emosi ya. Ini orang gak tahu diri nih gitu. Itulah situasi bangsa Israel pada masa itu. Itulah situasi Gideon yang penuh ketakutan, gak percaya, penuh keraguan akan Tuhannya, dan bahkan blame, menyalahkan Tuhan. Respon Gideon yang ketiga, memandang rendah dirinya dengan mengatakan, Tuanku, di ayat 15, Tuhanku.
Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Pakai apa menyelamatkan? Emangnya siapa gue gitu ya bahasa sekarang? Siapa aku? Wah ini lagi udah kayak begini. Terus Tuhan suruh saya menyelamatkan bangsa Israel. Siapa aku? Tuhan tahu nggak? Nah ini mulai Gideon mengajarin Tuhan. Ya, Gideon mulai kasih tahu Tuhan. Seolah-olah itu Tuhan nggak tahu apa-apa. Seolah-olah Tuhan kayaknya Gideon bilang engkau salah Tuhan. Ketahuilah. Ya, ini kan udah kurang ajar ngomongnya. Tahu nggak gitu ya? Kira-kira Gideon ngomong sama Tuhan gitu. Ketahuilah Tuhan. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Saudara, suku Manasye itu adalah suku yang paling kecil juga dibanding suku Yehuda ya yang berperang mengalahkan musuh-musuh. Manasye aja udah suku yang kecil. Anak Manasye ini kan anaknya dari Yusuf, ya kan? Ini Manasye. Dan di dalam suku Manasye kaum ya. Jadi kalau ada suku ya, suku itu terdiri dari kaum gitu ya. Ada kaumnya, keluarganya Yoas, ya Gideon ini juga kaum yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan nggak sampai di situ, Gideon bilang, di dalam kaum keluargaku juga, aku yang paling muda. Jadi bisa saudara bayangkan, Gideon ini bilang, aku ini udah paling kecil ya di antara semuanya. Siapakah aku? Kenapa Tuhan pilih aku? Tuhan tahu nggak? Gitu kira-kira. Begitulah keluh kesahnya Gideon kepada malaikat itu. Ya, nyebelin ya saudara ya conversation ini kan antara Gideon sama malaikat kan. Kalau kita jadi malaikat ya udah gue tinggalin aja lu, susah amat sih dikasih tahu gitu kan. Kalau kita ya, kalau manusia menghadapi Gideon, ini orang ya gitu kan, udah menjengkelkan. Ini Gideon ini responnya 3 hal ini membuat kita menyadari, saudara, sebenarnya kita juga sama seperti Gideon. Bagaimana saudara? Ya, ini respon yang ketiga, merendahkan diri, menganggap dirinya kecil, merasa minder, merasa inferior, merasa rendah, itu sama dengan tidak percaya, sama dengan sombong. Saudara menganggap, melihat kepada dirinya. Ya, itu sama dengan kesombongan. Selalu berfokusnya kepada diri pribadi sendiri. Berfokusnya kepada saya, Saudara, Gideon mengukur kemampuannya sendiri berdasarkan kekuatannya sendiri, berdasarkan siapa dia. Gideon mengukur kemampuannya itu berdasarkan siapa dia. Dari mana dia berasal? Bagaimana latarnya? Ya, perspektif Gideon dibentuk oleh pendapat lingkungan. Perspektif Gideon dibentuk oleh pandangan orang lain. Citra diri Gideon dibentuk oleh lingkungan yang mengatakan engkau kecil. Ya, faktanya memang mengatakan Gideon ini adalah minoritas. Ya, bahasa kita sekarang minoritas, terkecil. Ya, ayat ke-23. Namun jawab Tuhan, ya ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. But the Lord said to him, peace be to you, do not fear, you shall not die. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak emosi kepada Gideon, tetapi inilah jawab Tuhan, selamatlah engkau. Peace be to you. But the Lord said to him, peace be to you. Do not fear. Ya, jangan takut. Engkau tidak akan mati. Ketika Allah datang kepada Gideon, Tuhan deal dengan hati Gideon dulu. Tuhan tidak langsung halau orang Midian, tetapi Tuhan mengirimkan peace, selamat, keselamatan itu kepada Gideon. Ya, di dalam bahasa aslinya shalom.
Ya. Lalu diterjemahkan, peace be with you. Ya, do not fear, you shall not die. Ya, kata-kata shalom ini berarti diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ini mengandung beberapa arti, yaitu peace, ya, yaitu completeness, soundness, welfare, peace itu sendiri. Atau bisa kita katakan ini lengkap, ya, komplit, puas, ya, terpenuhi semua kebutuhannya, sehat, sejahtera, makmur, damai. Inilah yang Allah berikan kepada Gideon. Di dalam situasi yang kalut seperti itu, Allah datang. Di dalam ketakutan, situasi yang kacau, hatinya yang kacau semua, Allah datang kepada Gideon dan mengatakan, peace, tenanglah, damailah, selamatlah engkau, Gideon. Allah tidak memukul Gideon, Allah tidak hantam dia, tidak hukum dia, tapi Allah mengirimkan damai itu kepada Gideon. Saudara, kata-kata shalom di dalam ayat 24, Yahweh is peace, ya. Jehovah Shalom di dalam terjemahan King James Version atau ESV. Di dalam terjemahan ESV dikatakan the Lord is peace, ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Tuhan itu keselamatanku. Tuhan itu keselamatan. Ya, ini bahasa Inggrisnya lebih mendekati ya kata-kata shalom ya dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Indonesia ini keselamatan yang juga mengandung arti damai, ya. Jadi dengan kata lain bisa kita katakan di dalam ayat 24 ini, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan, atau Tuhan itulah sumber kedamaian. Tuhan itulah damaiku. Tuhan itulah sumber damai bagi hidupku. Kira-kira Gideon mengatakan itu. Gideon di dalam perjumpaan ilahi dengan Tuhan, Gideon mengalami. Gideon ini merupakan titik balik, ya, merupakan titik di mana Gideon mengalami transformasi, mengalami terobosan dalam kehidupannya. Ya, kita kepada slide berikutnya. Apa yang terjadi terhadap Gideon ketika dia menyebut, ketika dia berjumpa, ketika dia mendapatkan shalom itu di dalam dirinya, ketika dia mendapatkan keselamatan itu di dalam hatinya. Apa yang terjadi terhadap Gideon? Ketika Jehovah Shalom itu datang, Shalom itu, Tuhan itu mengubah hati Gideon. Di situ Gideon bertobat, karena di ayat 24 tadi ia menyembah Allahnya, mendirikan mezbah. Yang kedua, Allah meneguhkan panggilan Gideon. Sehingga Gideon menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, bukan aku sumber kekuatan. Tetapi Allah lah yang memberikan kekuatan. Yang ketiga, Jehovah Shalom memberikan kemampuan, memampukan Gideon untuk berperang dan memberi kemenangan. Saudara, kalau saya ambil contoh handphone ini ya. Saya ambil contoh, ini ada handphone, ya, handphone saya. Jadi handphone ini tidak akan ada apa-apanya. Handphone ini tidak akan bisa lakukan apa-apa kalau baterainya sudah mati, betul ya. Dan dia harus di-charge, diisi daya, diisi listrik supaya handphone ini bisa nyala. Ya, handphone ini tidak bisa menghasilkan listrik sendiri. Handphone ini tidak bisa menyala dengan kekuatan dirinya sendiri. Nah, kira-kira itulah yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Dia merasa bahwa dia harus hidup dengan dirinya sendiri. Tetapi ketika Jehovah Shalom itu datang, ketika Tuhan itu datang, di situ Gideon baru mengalami transformasi. Bahwa dia menyadari bukan karena saya, bukan karena kekuatan dari saya, karena Allah lah yang memampukan Gideon dan memberikan kemenangan bagi Gideon. Yesaya 9 ayat ke-5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nabi Yesaya menubuatkan seorang anak telah lahir.
Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara, Jehovah Shalom yang dipanggil oleh Gideon. Dalam perjumpaan di mana Gideon mengalami titik balik, mengalami pertobatan. Di situ Gideon mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mulai diubahkan hatinya dan mulai percaya kepada Tuhan dan mulai merasa Tuhanlah kemampuanku, bukan aku. Tuhanlah itu keselamatanku, kata Gideon, bukan aku. Allah yang berjumpa dengan Gideon itu. Dan Yesaya menubuhkan Allah itu akan datang. Seorang anak akan datang. Allah yang sama, Jehovah Shalom itu akan datang ke bumi ini dalam rupa seorang anak. Dalam Allah anak, dalam rupa seorang manusia. Sebab seorang putra telah diberikan kepada kita. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jehovah yang memerintah itu datang ke bumi. Dan ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dialah Raja damai. Prince of Peace, Raja Shalom, Raja damai. Dan itulah, dialah Shalom yang sesungguhnya. Dialah damai yang sejati dalam kehidupan kita yang akan datang. Dan dialah Yesus Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekalutan kita, di dalam ketakutan kita, kekuatan, damai, tidak bisa timbul dari diri kita sendiri. Seperti contoh handphone tadi saya katakan. Listriknya tidak bisa dihasilkan dari handphone sendiri. Demikianlah kita. Di dalam saudara saat ini, kita di dalam kepanikan, di dalam ketakutan, di dalam keadaan kita. Kita perlu akui, ya saya takut akan pandemi COVID ini. Saya takut untuk keluar berjumpa dengan orang. Saya takut untuk keluar dalam kerumunan. Takut tertular. Saya takut dalam penyakit ini. Bagaimana kalau tubuh saya nggak kuat? Saya takut ini. Saya takut akan masa depan saya. Saya takut akan bagaimana ke depannya anak-anak saya. Bagaimana umur saya ke depannya. Saya takut ini, bagaimana kalau nafas saya tiba-tiba berhenti. Bagaimana kalau kita semua beli oximeter. Bagaimana kalau oksigennya berkurang. Dan itu semua ketakutan yang normal dalam kehidupan kita. Dan itu wajar. Manusia takut. Seperti yang Gideon alami. Tetapi saudara ketahuilah. Tuhan tidak blame Gideon. Tapi Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, Shalom, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Dan Tuhan katakan, jangan takut. Saudara, memang banyak ketakutan dalam kehidupan kita. Mari kita akui, memang banyak ketakutan. Tetapi Allah pagi ini, firman Tuhan kepada kita semua, Allah Jehovah Shalom itu datang. Dialah Yesus Kristus itu datang dan mau memberikan damai yang sesungguhnya, bukan damai yang dari dunia. Memang dunia tidak bisa menghasilkan kedamaian. Ya, diri kita pun tidak bisa menghasilkan kedamaian. Kalau orang dunia mengajarkan berpikir positif dong, berpikir semangat, kuatkan dirimu. Nggak bisa memang saudara. Tubuh kita ini, diri kita ini memang lemah, nggak bisa menghasilkan kedamaian sendiri. Untuk itu kita perlu Jehovah Shalom. Saudara perlu Shalom itu. Saudara dan saya perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Hanya Dia yang bisa memberikan Shalom itu kepada kita. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya tutup dengan pertanyaan untuk renungan ini. Di manakah saudara mendapatkan kedamaian itu? Apakah dari dunia? Siapakah sumber kedamaian saudara? Mari saudara kita dengan jujur pada pagi hari ini merenungkan ini. Gideon tidak bisa menemukan kedamaian itu dimanapun juga. Tetapi dia mendapatkannya saat dia berjumpa dengan Jehovah Shalom. Yang dia panggil, Engkaulah Jehovah Shalom. Engkau Tuhan keselamatanku. Engkau Tuhan sumber kedamaianku. Siapakah sumber damai saudara?
saya akan mengajak saudara berdoa. Mari kita menyembah Tuhan, kita menyanyikan lagu ini. Saya undang Meiske dan Merari untuk kita membawa kita menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Untuk kita menyadari siapa sesungguhnya sumber kedamaian kita. Ketika kita kalut, kacau, ketakutan, siapa yang kita cari? Siapa yang bisa memberikan kedamaian? Hanya Yesus Kristus, Tuhan saudara. Mari kita datang kepada Jehovah Shalom itu dan menyembah Dia. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima damai yang sesungguhnya. Bukan damai yang diproduksi dari hati kami sendiri, damai yang palsu, tetapi damai yang sejati. Yaitu Engkaulah sumber damai. Engkaulah Jehovah Shalom, Engkau Allah damai kami. Engkaulah Allah keselamatan kami. Kau Allah Tuhan sumber penghidupan kami. Tuhan, mulai hari ini, mari saudara yang mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Jehovah Shalom, saudara. Mari saudara, mungkin saudara seperti Gideon. Kita semua seperti Gideon, termasuk saya. Kalau saudara mau mengalami perjumpaan pribadi seperti Gideon, mari saudara taruh tanganmu di dadamu dan kita berdoa bersama-sama. Di tengah-tengah ketakutan yang kita alami, pandemi, badai, bencana alam yang terjadi, saudara, yang terpenting, badai yang di dalam hatimu yang Tuhan mau deal. Ketika di dalam hatimu ada damai, maka yang di luar Tuhan yang akan handle semua. Tuhan yang akan take care semua. Tapi yang Tuhan peduli yang di dalam. Yang Tuhan lebih peduli yang di dalam. Sebagaimana Tuhan mengatakan kepada Gideon, peace be with you. Jangan takut. Demikianlah Tuhan mengatakan kepada saudara pada pagi hari ini, peace be with you. Shalom bagi engkau. Do not fear. Jangan takut.
karena aku menyertai engkau. Kalau ada ketakutan di dalam hati saudara pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Saya mau berdoa bagi saudara. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, aku berdoa di dalam ketakutan kami pada pagi hari ini. Begitu banyak alasan untuk kami takut. Secara manusiawi betul kami takut. Akan badai, akan ancaman bahaya yang menyerang kami pada saat ini. Akan bahaya sakit penyakit, akan ancaman badai, bencana alam. Kami takut Tuhan, kami mengakui kami takut. Namun pada pagi hari ini aku berdoa, biar Tuhan mengirimkan peace. Tuhan mengirimkan peace. Biar Tuhan datang di dalam setiap hati. Mari saudara tundukkan kepalamu dan pejamkan matamu dan terimalah damai. Tuhan mengatakan kepadamu, peace be with you. Selamatlah engkau. Selamat dari bahaya. Selamat dari malapetaka. Selamat dari bencana. Selamat dari kekacauan di dalam hatimu. Biar Tuhan datang di dalam hati dan membereskan badai di dalam hatimu. Karena Tuhan mau deal di dalam hati saudara. Biarkan dan izinkan Dia, Jehovah Shalom, yang bertahta di dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus, Raja Damai itu. Ketika saudara mengandalkan diri saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa memproduksi damai dari diri kita sendiri. Kita hanya bisa mendapatkan damai itu dari Yesus Kristus. Dialah damai yang sejati. Dialah sumber kedamaian yang sejati. Aku berdoa setiap tangan, setiap hati, agar jemaatmu Tuhan menjadikan Yesus Kristus, menerima Yesus di dalam hati mereka, dan menjadikan engkau Raja Damai, menjadikan engkau sumber ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami. Aku berdoa kepada mereka yang sedang menderita, terpapar virus COVID pada pagi hari ini. Aku berdoa pada saat ini Tuhan, kirimkan, datanglah peace itu di dalam hati kami semua. Khusus kepada mereka yang sedang sakit, aku berdoa untuk kesembuhan, kedamaian, ketenangan. Datang dari Engkau Tuhan. Sembuhkan kami semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk kami di tahun 2021 ini, kami rekomitmen, membangun komitmen kami kembali, untuk kami menjadikan Engkau Tuhan kami, untuk kami menyebut Engkau Tuhanlah keselamatan kami, untuk kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, bukan kekuatan kami sendiri, tapi kami memanggil Engkau, Tuhan itu keselamatanku, sebagaimana Gideon memanggil Engkau, Tuhan itu keselamatanku. Demikianlah kami mau panggil Engkau, Jehovah Shalom, Tuhan itu sumber kedamaianku, Tuhan itu keselamatanku. Bahwa tidak ada yang lain, tapi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga, kita menutup dengan doa ini. Kita mau mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana pada pagi hari ini. Kita tahu ada banyak sekali bencana kemarin ya. Ada gempa di Mamuju, di Majene. Ada gunung semalam, Gunung Semeru meletus erupsi. Ya, ada banyak korban. Kita lihat ada banyak terjadi penderitaan. Ya, apalagi banyak berita. Ya, bencana terjadi, banjir di mana-mana. Ya, kecelakaan pesawat. Ada banyak tangisan yang sedang terjadi sekarang. Ya, ada banyak luka-luka, ada duka yang sedang terjadi sekarang. Situasi sedang menderita, sedang duka, dan juga banyak mereka yang ditinggal, orang yang dikasihi karena penyakit, karena virus COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Mari saya ajak saudara angkat tanganmu, dan kita mau mendoakan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami.
untuk mereka yang menderita, untuk mereka yang berduka pada pagi hari ini, mereka yang tertimpa korban bencana alam, gempa, gunung meletus, banjir, segala apapun bencana yang mereka alami. Tuhan, kami merasakan penderitaan mereka pada pagi hari ini. Oleh karena itu sebagai gereja Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan tolonglah mereka. Ya Allah kami, kirimkan bantuan. Apa yang mereka butuhkan, makanan, pakaian. Dan biar gereja tidak tinggal diam, kami akan menolong mereka, berdoa bagi mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka butuhkan, yaitu penghiburan, keselamatan, kekuatan dari Engkau Tuhan. Untuk Engkau menjamah mereka Tuhan. Selamatkan mereka ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, untuk situasi negeri ini Engkau yang kendalikan. Untuk bangsa Indonesia ini Engkau yang kendalikan. Dan kami berdoa untuk penyebaran virus COVID ini juga menurun. Dan kami berdoa untuk kesuksesan pemerintah di dalam menyebarkan vaksin COVID-19 ini, untuk banyak masyarakat Indonesia mulai sadar diri dan memberikan diri mereka untuk divaksin, sehingga terbentuklah herd immunity, herd community Tuhan bagi negara ini, sehingga ada damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Dan terlebih lagi ada banyak hati yang dimenangkan, hati yang berbalik, hati yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lawat bangsa kami, lawat negeri kami Tuhan, biar terjadi kebangunan rohani tuaian. Ini masa penuaian terjadi, banyak orang akan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau jemaat, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil, dan diberkatilah seluruh tubuhmu untuk kesehatan. Diberkatilah engkau di dalam segala jalan-jalanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom kepada engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan mari jemaat yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. We are standing here on holy ground. Our hearts in awe of you, we bow down. Through the fire your voice is ringing out. In your presence may my life be found.